Shalom. Perkenalkan, saya Daniel. Saya Emmanuel. Dan perkenalkan anggota baru kami yaitu Cynthia. Kembali lagi di Saron Sharing Rohani. Di sini kita akan membahas sesuatu yang simple, penting, tapi jarang dibahas. Sebelum kita mulai sharing kita doa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas hari yang indah yang Kau beri kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di sini lagi untuk saling sharing satu dengan yang lain. Engkau curahkan hikmat-Mu bagi kami Bapak, berikanlah apa yang kami sharingkan ini dapat memberkati kami dan juga memberkati orang-orang yang menonton video ini. Yesus, kami siap Bapak untuk memulai sharing rohani ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tema pada hari ini ya. Pada hari ini kita akan membahas tema yaitu tahu posisi. Tahu posisi itu ibaratnya gini, ketika kita berdoa sama Tuhan, lalu doa kita nggak dijawab, kan sering loh doa kita nggak dijawab dengan Tuhan, entah itu karena apa dan yang lain. Nah, seringkali kita kecewanya karena disengaja atau biasanya nggak sengaja. Maksudnya nggak sengaja itu spontan, tiba-tiba loh aku pengen masuk sekolah ini tapi ternyata nggak masuk gitu, otomatis kita kecewa sama Tuhan. Nah, sedangkan kalau ketika kita kecewa sama Tuhan, jadi kan posisinya kan kita lebih tinggi daripada Tuhan. Atau mungkin gini, gampangnya kita merasa bahwa rencana kita itu lebih baik daripada Tuhan, ya kan? Betul. Nah, berarti kan otomatis kamu melebihi rancangan Tuhan dong, gitu kan? Makanya di sini kita akan membahas pada hari ini ya, Lebih dalam lagi ya. lebih dalam lagi tahu posisi yang dimana mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari itu menjerumuskan dalam diri kita gitu loh. Dosa yang nggak kelihatan gitu mungkin ya. Karena nggak kita sadari. Dosa yang tidak kita sadari. Nggak kelihatan. Dimulai dari aku ya. Ini cerita sharingku yang dimana kejadiannya sih baru-baru ini gitu, baru-baru tahun ini, tahun 2021, kebetulan di bulan Januari gitu kan. Aku meminta kepada Tuhan, aku minta A pada Engkau gitu kan. Sebelumnya ketika aku meminta kepada Tuhan, beberapa kali atau sering kali dijawab sama Tuhan gitu. Jadi kan aku pede ya, maksudnya aku meminta hal yang sama tapi di bulan yang berbeda kan aku pede untuk pasti Tuhan jawab lagi lah gitu. Nah, ternyata di bulan Januari Tuhan belum menjawab gitu. Padahal jujur aja di situ tuh dalam hatiku aku merasa aku bisa kecewa. Kenapa aku bisa kecewa? Karena gini, aku ini sudah bukannya gimana ya, aku sudah mengusahakan waktu untuk Tuhan, berdoa saat teduh dan yang lain gitu loh. Tapi kok nggak ada hasilnya gitu loh. Kayak aku merasa apa yang tak lakukan sia-sia. Sempat sampai mentok gitu ya di bulan pertengahan Januari sampai akhir Januari itu aku pengen kayak dalam arti terus lah nggak perlu doa lagi sama Tuhan, terus lah aku nggak perlu saat itu lagi sama Tuhan, terus lah aku nggak intinya ya itu pengen menjauh daripada Tuhan gitu, karena doaku yang belum dijawab cuman di situ ya puji Tuhannya nggak sampai terjadi, hanya pemikiran yang jelek gitu. Cuman kan harusnya nggak boleh, harus hindari kan. Dan itu aku cukup merasa kayak guilty itu apa ya? Salah. Ya kayak sangat bersalah gitu loh. Kok bisa aku memikirkan hal seperti itu? Maksudnya berarti kan aku ikut Tuhan karena sesuatu, bukan karena kasihnya atau bukan karena kebaikannya. Jadi kalau misalnya Tuhan nggak menjawab doaku, ya wes aku akan lari sama Tuhan. Ya wes berarti aku ikut Tuhan itu hanya cuma waktu itu. Ketika aku ibaratnya kalau misalnya kebutuhanku sudah terpenuhi semuanya, ya wes aku akan meninggalkan Tuhan. Secara logikanya gitu. Nah itu aku wah nggak boleh gitu. Makanya aku pas itu ya puji Tuhannya gitu. Puji Tuhannya yang dimana dalam hatiku juga ditegur gitu kan, bahwa nanti kalau misalnya kamu meninggalkan Tuhan,
mentok-mentok kamu juga akan kembali kepada Tuhan. Terus ngapain kamu pergi lalu kembali? Mending gak usah pergi kan, mending ya setia gitu loh. Ya di situ ya udah gitu. Tetap setia dan yang lain ya puji Tuhan. Akhirnya di bulan Februari memang doa yang aku minta nggak dijawab, tapi dijawab dengan perkara lain gitu. Nah itu kan maksudnya ya udah memang ya itu loh, seringkali kita kayak apa ya, mengambil keputusan bahwa rencanaku udah lebih baik gitu loh, dan kita nggak memikirkan bahwa ada plan A, plan B dan yang lain gitu. Bahwa aku dari situ aku belajar gitu. Ya itu Tuhan kenapa nggak menjawab doaku? Oh ternyata Tuhan itu sudah nyiapin aku di plan B gitu loh. Itu yang ya terkadang tapi kan ya apa ya, manusia kan nggak tahu ya yang kedepannya gimana gitu. Cuman ya cukup gimana ya itu loh, dalam hatiku harusnya semakin aku terpuruk harus mencari Tuhan, tapi aku semakin terpuruk malah berusaha menjauh gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri gitu, apakah pernah mengalami di mana semakin kalian terpuruk semakin menjauh atau semakin mendekat dengan Tuhan? Mau dari Cynthia atau mau dari Manuel? Kalau aku sih semakin harusnya ya, semakin aku down, aku semakin cari Tuhan. Harusnya Karena menurut pengalamanku kayak gitu. Soalnya waktu dulu kan ada beberapa problem gitu kan, ya aku cuma tahu jawabanku dari masalahku ini ya cuma Tuhan gitu. Jadi aku bilang aku serahkan sama manusia juga nggak bisa. Jangan satu-satunya ya cuma ke Tuhan. Jadi kalau aku sih ya itu tadi, ketika aku down mesti nyari ke Tuhan, tapi aduh ya apa gitu ya, kayak kurang ajar gitu. Iya kan? Kalau susah Kayak susah gitu nyari Tuhan gitu kayak. Tuhan aku minum duit. kalau seneng nyari Tuhan nggak? Hah? Kalau seneng Eh, awal-awal mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap Lama-lama lupa. lupa. ampuni hambamu ya Allah, anak-anakmu ini. Ajin, kamu apa? Kalau aku ya ini ya, yang pertama kali kalau misalnya buat masalah ya bingung. Pertama kayak menggerutu, pasti menggerutu dulu. Duh, kenapa sih kok kayak gini? Terus kayaknya apa ya? Terus biasanya aku cerita sama orang yang aku percaya, sahabatku sendiri. Habis cerita, baru aku bingung lagi mikir, terus baru doa ke Tuhan. Biasanya gitu. Tapi kan harusnya yang benar itu kita mencari Tuhan terlebih dahulu ya. Betul, Betul ya? betul, betul. Nah, lanjut aja, aku juga mau ada cerita juga ini. Jadi apa namanya? Aku pernah juga cerita ke Tuhan. Itu waktu selama aku mengikut Tuhan ya, mungkin karena aku orangnya kurang peka atas jawaban dari Tuhan atau gimana, ini jawaban dari Tuhan atau bukan, aku juga masih belajar di sini kan. Nah itu ada suatu problem. Nah itu waktu itu aku bingung banget, aku harus kayak gimana gitu kan. Terus ya aku doa aja gitu, siapa tahu Tuhan jawab. Udah doa, dia itu aku sambil ini sih sedih gitu kan, sambil mengalirkan air mata gitu kan. Melo gitu ya, melo Iya, ya. soalnya itu kayak bener-bener kayak apa ya, mengguncang gitu loh. Kucang. Mengguncang hatiku gitu kan, kayak resah gitu loh pokoknya. Resah guna-gulana gitu kan. Oke, habis gitu akhirnya berdoa kan. Berdoa bla 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 bla. Terus aku minta petunjuknya seperti ini Tuhan. Kalau memang dijawab sesuai dengan petunjuknya, berarti kan secara langsung aku menyimpulkan itu adalah jawaban Tuhan, ya kan? Oke, terus selang beberapa minggu kalau nggak salah ya, itu ternyata beneran dijawab. Nah, terus gitu aku kan kaget, loh, kok beneran ya? Malah kayak nggak percaya gitu loh, kayak nggak terima, shock sendiri kan. Itu dijawabnya lewat Ini petunjuk yang aku minta. oh gitu. Ya kan, aku Jadi kasih petunjuk. bener-bener sesuai ya. Iya, Spesifik gitu ya. spesifik sekali kan. Nah, terus itu aku shock, aku kaget, aku sempet gak terima. Terus akhirnya aku mengulangi kesalahan yang sama kedua kalinya, karena aku nggak tahu kan beneran kan kayak gitu. Terus akhirnya aku menguji, kayak anggapannya itu kayak aku menguji Tuhan lagi.
Aku berdoa lagi sama Tuhan sambil menitikkan air mata lagi sambil bilang, Tuhan minta maaf banget gitu kan. Padahal Tuhan sudah jawab di doaku yang pertama. Terus aku ngomong, aku minta maaf Tuhan, tapi kalau memang Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan benar-benar mendengar dan mau menjawab doaku, tolong kasih kesempatan aku dengan cara yang sama, jadi petunjuk yang sama. Dan ternyata nggak lama kemudian, beberapa minggu kemudian ternyata dijawab. Nah, habis gitu karena yang pertama sudah dijawab, terus yang kedua ini juga ternyata beberapa hari kemudian atau beberapa minggu, aku juga lupa tepatnya kapan, itu juga dijawab dengan jawaban yang sama. Akhirnya aku dari situ mikir, wah ini beneran ini kayaknya jawaban dari Tuhan gitu kan. Ya udah, akhirnya aku cuma bisa pasrah kan, aku cuma bisa mengikhlaskan, merelakan semuanya gitu yang sudah terjadi. Jadi nggak, ya walaupun di hati namanya juga manusia ya, di hati tuh masih kayak nggak percaya, terus kayak masih eman-eman, tapi seiring berjalannya waktu sampai hari ini aku baru menyadari bahwa oh Tuhan itu loh nggak mungkin ngasih jawaban yang merugikan anak-anaknya gitu. Jadi apapun yang Tuhan sudah jawab di dalam doamu itu adalah yang terbaik. Kamu pasti sadarnya itu baru beberapa saat kemudian atau beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian kamu baru sadar bahwa jawaban Tuhan di dalam hidupmu itu ternyata itu memang yang terbaik. Kamu bisa mendapatkan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi percaya aja, ya jangan, ini pengalaman pribadi ya, jangan meniru, jangan menguji Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu pasti menjawab doamu itu sesuai dengan kehendaknya, kayak gitu sih kalau mau. Ada komentar? Man, sebetulnya gini, itu kan mungkin Cynthia pertama kali ngomong seperti itu, dan mungkin bukannya kalau aku kan udah sering, bukan gimana ya, udah sering melakukan itu dan aku takut gitu. Karena apa? Takutnya ketika kita meminta hal yang spesifik doa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau mengizinkan harus seperti ini. Nah, kita minta doa yang spesifik, tapi itu nggak mungkin terjadi lah gitu kan, nggak mungkin terjadi lah, nggak mungkin bisa gitu. Ternyata memang terjadi. Nah itu kita nggak siap. Ketika kita nggak siap, ya wes kita kayak menyangkali bahwa ini bukan jawaban Tuhan. Ini bukan jawaban Tuhan, atau mungkin aduh, aku juga pernah gitu loh, sini yang dimana di dalam kerjaanku, kalau kamu kan 2 kali, aku 3 kali. Sekali doa minta petunjuk, oh beneran dijawab. Enggak lah, aku belum siap. Bayangkan aku udah minta petunjuk tapi aku belum siap untuk itu. 2 kali, hanya selang berapa bulan tok dijawab lagi. Kasih aku. Nah, aku di situ takut gitu loh. Dan aku belum ketika aku minta petunjuk dari Tuhan itu ya, aku nggak mengiyakan. Ya udah Tuhan, aku harus seperti ini enggak. Harusnya aku pergi, tapi aku tetap stay. Tapi ya memang gimana ya? Aku ya mungkin bandel lah gitu loh. Aku sadar itu salah. Cuma ya itu loh yang aku tadi sampaikan, bahwa ketika aku minta petunjuk, aku sering sangat takut gitu. Sangat takut kalau jawabannya tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Akhirnya tadi kan aku minta 3 kali, 2 kali udah dijawab sama Tuhan. Akhirnya itu ketiga kalinya, tahun depan bayangkan aku doa yang sama dijawab sama Tuhan. Ya mas, mau gak mau aku harus nuruti apa kata Tuhan. Jujur aja nggak siap, jujur aja takut, jujur aja banyak hal yang harus dipikirkan. Tapi ya gimana gitu, kalau memang kita sudah minta dan Tuhan sudah jawab, terus ya masa kita harus lari terus gitu. Makanya kenapa aku harus percaya sama Tuhan, karena Tuhan lah yang bisa dipercayai gitu. Jadi siapa yang bisa dipercaya selain Tuhan? Kalau kita percaya sama manusia, seringkali yang mengecewakan. Cuman terkadang ya itu loh, posisiku tuh merasa kayak aku nih di atas Tuhan gitu loh. Yang dimana ketika belum, aku masih bisa kok di sini, aku masih kuat lah, aku masih mampu lah. Tapi ya enggak gitu loh, Tuhan tuh pengen ngasih yang terbaik. Cuman ya yang Cynthia sampaikan, atau kita nggak bisa melihat berapa jangka waktu, berapa bulan, berapa tahun, kan kita nggak tahu ke depannya kan. Cuman kita taunya ya seminggu atau sehari besok pasti nanti gini lah, ternyata beberapa minggu, beberapa bulan jawab gitu loh. Tuhan kasih hal yang baik. Itulah yang sulitnya untuk taat setia kepada Tuhan. Soalnya gini, kadang kita ini
apa ya, aku juga ngalami diri gitu kan, kalau misalnya aku ini bukan minta sama Tuhan, tapi aku menuntut Tuhan gitu tuh, ya enggak? Bener toh? Betul, Kalau betul. misalnya kita minta ya kan, mau dikasih nggak dikasih ya terserah Tuhan gitu toh harus gitu. Tapi kadang secara kita nggak sadar kita tuh menuntut gitu loh. Tuhan aku mau ini gitu. Tapi kita ungkit-ungkit terus tuh, Tuhan kok kapan dikasih, kapan dikasih? Kita kan kayak menuntut Tuhan gitu kan, untuk Tuhan ngasih ke kita gitu kan. Nah sedangkan kita tuh kayak apa ya, kita nggak sadar ya tentang tema kita pada hari ini ya. Kalau misalnya posisi kita itu sebagai anak Allah gitu kan, sebagai manusia itu seperti apa gitu. Karena kita tuh nggak sadar kalau misalnya apa sih hak kita untuk menuntut Tuhan gitu kan. Nggak ada haknya sebenarnya, kita nggak punya hak untuk menuntut gitu kan. Oh di Alkitab aja dikatakan ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberi, bukan tuntutlah kan. Kita kan diajarkan untuk meminta gitu kan. Meminta kan mau Tuhan ngasih nggak Tuhan ngasih ya terserah Tuhan gitu. Dan kehendak Tuhannya terjadi. Betul kayak gitu. Jadi kebanyakan dari kita sih kayak gitu sih yang ngerasain loh. Makanya yang aku ini kayak di firman Tuhan gini, yang di kitab Mazmur kalau nggak Amsal itu, bahwa firmannya gini, orang baik banyak yang kita banyak menemukan orang baik, tapi orang setia siapa yang dapat menemukan. Jadi seringkali gitu loh, seringkali kita sudah dijawab atau belum dijawab ya, terkadang kita setianya itu langsung lepas daripada Tuhan. Contoh misalnya yang tadi aku cerita gitu kan, bahwa kok aku belum dijawab malah rasa setiaku malah kendor. Tapi ada juga yang orang-orang yang sudah dijawab, sudah diberkati, setianya malah kendor gitu loh. Jadi memang di Alkitab itu memang apa ya, ya dan amin gitu loh. Dan dimana orang setia itu susah ditemukan. Sama ini nggak sih, kayak di kalau ada di kalau bawa rancangan Tuhan itu juga Rancangan kecelakaan. Rancangan tapi damai kan sejahtera yang juga. datang Nah itu loh, mungkin gini ya, beberapa dari kita atau mungkin yang nonton itu tahulah banyak firman Tuhan gitu ya, firman ini, tapi terkadang kita nggak melakukan, berarti kita kayak orang fasik ya, orang-orang ahli Taurat ya. kilaf Enggak, kan apa gini loh, daging itu kan lemah. Kebanyakan kita tuh masih apa namanya apa ya, ibaratnya gini, kita nggak dekat sama Tuhan misalnya seminggu ya, atau beberapa hari gitu ya, pasti ada cobaan yang buat kita tuh kayak aduh gak kuat aku. Pasti kan kayak gitu, pernah kan? Saya ngalami juga gitu deh di kerjaan gitu. 3 hari gitu aja loh, aku nggak satu pun gitu ya. Aku jalani masalah itu betul-betul harusnya masalah ini bisa dijalanin dengan santai gitu kan, dengan santai, penyelesaiannya itu gampang gitu kan. Tapi aku bisa ngerasain namanya stres, pusing dan lain-lain gitu kan. Padahal ketika aku sudah selesai gitu ya, masalahnya sudah selesai ya, aku ingat sama Tuhan, aku tak pikir-pikir lagi. Oh iya, harusnya misalnya aku lebih tenang, aku lebih mengandalkan Tuhan. Harusnya nggak perlu sampai selarut-larut ini gitu loh. Kadang gini, karena kita jauh dari Tuhan ya kan, kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Betul. Jadi masalah kita yang harusnya tuh gampang diselesaikan gitu kan, kita kan merasa wah aku bisa nyelesain dewi gitu kan. Ketika kita menyelesaikan sendiri dengan kekuatan kita malah tambah kuat. Beda dengan gini, Tuhan serahkan semua sama Tuhan, terus apa kehendak Tuhan yang terjadi itu kayak rasanya lebih damai, lebih tenang. Ngadepin masalah tuh lebih tertata gitu, tertata gitu selesai gitu kan. Dan aku barusan baca gitu di Alkitab bahwa sungguh besar kasih Allah itu gini. Jadi Tuhan menghukum bangsa Israel. Ketika Tuhan menghukum itu ya, Tuhan juga menunggu kapan bangsa Israel ini balik ke aku. Gitu.